Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pembelajaran IPA kelas 7 secara daring ataupun online bersama saya Ibu Fitriani. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya. Adapun yang kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang besaran dan pengukuran. Kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yaitu kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Indikator pada pertemuan kali ini yaitu pada bagian pengetahuan, menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, menjelaskan pengertian besaran turunan, menjelaskan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Pada bidang keterampilan, melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu, dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu pada bidang pengetahuan diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, menjelaskan pengertian besaran turunan, menjelaskan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Pada bidang keterampilan diharapkan siswa mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, massa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja pada materi pertama yaitu tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Berdasarkan konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 pada tahun 1971, telah ditetapkan 7 besaran pokok yang menjadi dasar satuan sistem internasional yang kemudian disingkat SI. 7 besaran pokok tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panjang, satuan meter, simbol satuannya M kecil. Ada massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg. Waktu, satuannya sekon, simbol satuan S. Kuat arus, satuan ampere, simbol satuan huruf A besar. Suhu, satuan Kelvin, simbol satuan huruf K besar. Jumlah zat, satuan mol, simbol satuan sama mol. Intensitas cahaya, kandela, simbol satuan CD, huruf CD yang kecil. Kita lanjut ke besaran panjang.
Pada pertemuan kali ini atau di bab 1 ini, besaran pokok yang dibahas hanya 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Sedangkan besaran yang lain akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Kita kembali ke materi, yaitu besaran panjang. Panjang itu menyatakan jarak antara dua titik. Kita misalkan saja panjang suatu benda, misalnya papan tulis. Jadi panjang papan tulis adalah jarak antara ujung-ujung titik papan tulis. Panjang bayi yang baru lahir adalah jarak antara ujung kaki bayi dengan ujung kepala bayi. Dalam satuan sistem internasional atau SI, satuan panjang menggunakan meter. 1 meter standar bakunya sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Kita lanjut ke alat ukur panjang. Bisa kalian lihat gambar-gambar berikut. Alat ukur panjang itu bermacam-macam. Ada meteran, penggaris, ada jangka sorong, ada juga mikrometer sekrup. Dalam melakukan pengukuran, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bisa kalian perhatikan gambar. Situ ada posisi mata untuk membaca alat ukur. Posisi mata yang benar itu harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk, supaya menghindari terjadinya kesalahan pengukuran atau kesalahan yang sering disebut paralaks. Dan dalam melakukan pengukuran itu harus diperhatikan posisi 0 alat ukur. Sekarang kita coba memperagakan penggunaan alat ukur panjang, yaitu pertama jangka sorong. Seperti kalian lihat pada gambar, jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur diameter, lebar, atau ketebalan benda. Cara penggunaannya yaitu putarlah pengunci ke kiri, kemudian buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah jangka sorong, geser rahang agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Putar penguncinya ke kiri, rahangnya dibuka, kemudian kita bisa memasukkan benda yang ingin diukur di situ, geser rahangnya, lalu putar penguncinya. Untuk mengukur diameter dalam benda, yang kita gunakan adalah bagian atas, rahang geser bagian atas. Kita geser rahangnya, kita masukkan benda yang ingin diukur diameter bagian dalam. Kemudian untuk mengukur kedalaman benda, caranya yaitu putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, putar penguncinya ke kanan, baru kita baca. Jangka sorong ini memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Dia terdiri dari 2 macam skala. Skala utama satuannya cm dan skala nonius satuannya mm. Cara membaca jangka sorong bisa kalian lihat. Mula-mula perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Hitung berapa skala hingga ke angka 0. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Artinya angka tersebut 0,4 mm. Kalian perhatikan tanda merah yang kedip-kedip itu. Selanjutnya perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7 cm, sehingga diameter yang diukur adalah 4,7 cm ditambah 0,4 mm, maka
Diameter yang diukur tersebut adalah 4,74 cm. 0,4 mm-nya jadikan ke sentimeter dulu. 0,4 mm itu kan 0,04 cm. Makanya 4,7 ditambah 0,04 jadinya hasilnya 4,74 cm. Kita lanjut ke cara menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Tingkat ketelitiannya itu sampai 0,01 mm. Nah, kalian lihat gambar, itu ada beberapa bagian dari mikrometer yang terdiri dari poros tetap, ada poros geser atau poros putar, skala utama, skala nonius, ada skalonius yang melingkar itu, kemudian juga ada pemutar, dan bagian ujung atau belakangnya ada pengunci. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misal tebal kertas, tebal plat logam yang tipis, dan juga bisa mengukur diameter kawat yang kecil. Selanjutnya kita ke massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam SI, satuan massa adalah kilogram. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita kenal istilah berat yang digunakan untuk menyebutkan massa, tetapi dalam IPA sebenarnya istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Berat dan massa itu hal yang berbeda. Kalau berat, dia sifatnya tidak tetap karena dia dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan, dan dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan massa, dimanapun dia berada, benda tersebut berada, nilainya sama, tidak berubah. Kemudian massa 1 kg standar setara dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Massa, alat ukurnya yaitu neraca atau timbangan. Bisa kalian lihat contohnya. Selain satuan kilogram, ada beberapa satuan massa yang cukup familiar kita dengar. Misalnya ada gram, miligram untuk massa-massa yang kecil, seperti misalnya emas. Kemudian juga ada ton, kuintal untuk massa-massa yang besar, misalnya massa beras. Adapun untuk konversinya, 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, sama dengan 1000 kg. Sedangkan 1 kg itu sama dengan 1000 gram. 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Kita lanjut ke materi alat ukur massa. Alat ukur massa itu adalah neraca atau timbangan yang jenisnya ya macam-macam. Bisa kalian lihat pada gambar, ada neraca gantung, ada neraca digital, ada neraca analog, ada juga neraca sama lengan. Kita lanjut ke neraca Ohaus. Neraca Ohaus di sini ada beberapa macam juga. Ada neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Kita lanjut ke langkah-langkah menimbang massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus.
Kalian lihat contoh, di sini ada neraca yang ada sebuah benda yang diletakkan di piringan beban. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Perlu diperhatikan saat mengkalibrasikan beban itu atau benda tidak boleh diletakkan dulu di piring beban atau tempat bebannya. Jadi biarkan dia kosong di atasnya itu, kita kalibrasikan, begitu sudah pas barulah diletakkan beban di bagian piring bebannya. Setelah diletakkan beban, maka langkah ketiga adalah menggeser-geser beban gesernya hingga setimbang. Untuk memudahkan, mulailah dengan menggeser yang paling besar terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh lengan yang selanjutnya. Lengan beban selanjutnya, bagian bebannya digeser sampai memang benar-benar seimbang. Setelah itu dibaca dengan cara menjumlahkan masing-masing beban geser tersebut. Menjumlahkan angka yang ditunjuk, maksud saya, angka yang ditunjuk oleh beban geser tadi. Kita lihat ke contoh hasil pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus. Kalian lihat gambar, di gambar itu ada neraca Ohaus 3 lengan. Ada lengan pertama, lengan yang bagian yang besar itu menunjukkan 100 gram. Kemudian lengan yang lainnya yang puluhan gram itu menunjukkan angka 90 gram. Dan angka satuan gramnya menunjukkan 7,5 gram. Maka hasil pengukuran massa benda tinggal dijumlahkan 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram sama dengan 197,5 gram. Kita lanjut kepada waktu. Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang itu berarti dimulai dari orang tersebut dilahirkan sampai dia meninggal. Sedangkan waktu perjalanan berarti dimulai diukur sejak mulai bergerak sampai akhir gerak atau sampai benda tersebut berhenti. Alat untuk mengukur waktu yaitu jam tangan atau stopwatch. Satuannya adalah detik atau sekon. 1 sekon standar itu sama dengan waktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali dalam transisi antara dua tingkat energi. Satuan SI-nya tadi untuk waktu itu memang sekon, tetapi untuk waktu yang terselangnya cukup lama, kita bisa menggunakan satuan-satuan lain yang lebih besar. Misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan juga abad. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Dan untuk kejadian-kejadian yang sangat cepat, kita bisa menggunakan satuan waktu yang kecil. Misalnya satuan milisekon atau 10 pangkat minus 3 sekon dan juga mikrosekon atau 10 pangkat minus 6 sekon. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan yang kita bahas yang pertama, ada beberapa hal yang kita bahas di sini.
yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sebenarnya besaran turunan itu sangat banyak sekali jumlahnya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi dari 7 besaran pokok tadi itu bisa diturunkan banyak sekali besaran turunan. Dan sebagai contoh saja yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan juga laju pertumbuhan. Kita lanjut ke materi luas. Besaran luas itu diturunkan dari besaran panjang. Satuan SI besaran luas adalah meter kuadrat, yaitu hasil perkalian antara panjang kali panjang. Satuannya kan meter kali meter, makanya satuan SI besaran luas itu meter kuadrat. Satuan luas yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Ada hektar, selain meter kuadrat tadi ada hektar, kilometer kuadrat, sentimeter kuadrat, milimeter kuadrat, dan lain-lain. Berikut beberapa konversi dari satuan luas. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. 1 are itu sama dengan 100 meter kuadrat. 1 kilometer itu sama dengan 1.000.000 meter kuadrat atau 10⁻⁶ meter kuadrat. Sedangkan 1 meter kuadrat itu sama dengan 10.000 cm kuadrat sama dengan 10⁻⁴ cm kuadrat. 1 meter kuadrat itu sama dengan 1.000.000 mm kuadrat sama dengan 10⁻⁶ mm kuadrat. Kita lanjut ke materi tentang volume. Volume ini juga merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Satuan SI besaran volume adalah meter kubik. Hasil perkalian dari panjang kali panjang kali panjang, satuannya meter kali meter kali meter, maka meter pangkat 3 atau meter kubik. Satuan volume yang umum dikenal dalam kehidupan sehari-hari selain meter kubik juga ada liter, desimeter kubik, sentimeter kubik, cc, dan juga mililiter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 cc sama dengan 1 cm kubik, itu sama dengan 1 mililiter. 1 desimeter pangkat 3 atau 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik, sama dengan 1000 cc. 1 liter itu sama dengan 1000 cc. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Kita lanjut untuk mengukur volume itu tergantung dari benda yang diukur. Kalau dia benda padat yang memiliki bentuk yang teratur, maka itu bisa menggunakan rumus volumenya. Misalnya kalau balok, rumus volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk mengukur volume zat cair itu bisa menggunakan gelas ukur. Jadi gelas ukur seperti terlihat pada gambar. Caranya tinggal menuangkan air yang ingin diukur ke dalam gelas ukur. Sedangkan untuk benda tidak beraturan, misalnya saja batu. Ada batu kerikil yang ingin diukur volumenya. Maka cara mengukurnya adalah bisa menggunakan bantuan air, zat cair, dan juga gelas ukur. Caranya, isi gelas ukur dengan zat cair dan sampai volume tertentu. Kita ingat volume awal sebelumnya berapa dari zat cair tersebut, kemudian dimasukkanlah benda padat tadi, misalnya batu kerikil. Setelah batu kerikil tersebut dimasukkan, maka dilihat perubahan volumenya itu berapa. Volume air setelah dimasukkan batu kerikil di dalam gelas ukur itu berapa.
Jadi volume batu kerikilnya itu nanti tinggal kita kurangkan saja volume akhir dikurang dengan volume mula-mula. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini adalah salah satu contoh besaran turunan, yaitu jumlah zat yang terlarut atau masanya dibagi dengan volume pelarut. Misalnya ada larutan gula yang manis. Ada juga misalnya yang kurang manis. Supaya lebih manis tentunya ditambahkan gula lagi lebih banyak. Lidah kita itu kan bisa merasakan rasa manis tadi. Karena lidah kita adalah indera pengecap. Tetapi rasa manis yang kita rasakan itu sifatnya kualitatif. Dan dalam IPA ini ada besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut. Kita ke contoh. Contohnya, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Langkah-langkah pemecahan masalah pertama adalah apa dulu yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tadi kita ketahui bahwa massa zat yang terlarut adalah 20 gram, sedangkan volume pelarutnya itu 2 liter. Kemudian apa permasalahannya? Kita diminta untuk menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strateginya ataupun caranya? Caranya itu dengan menggunakan persamaan penentuan konsentrasi. Bagaimana penerapannya? Ya tinggal kita masukkan saja nilainya ke rumus yang ada, ke persamaan yang ada. Di mana persamaan tadi K sama dengan massa terlarut per volume pelarut sama dengan massa terlarutnya 20 gram, sedangkan volume pelarutnya itu 2 liter. Maka tinggal kita bagi, 20 dibagi 2 itu sama dengan 10, satuannya gram per liter. Kita lanjut ke laju pertumbuhan. Jadi besaran panjang dan waktu itu bisa diturunkan dan digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya kalian memiliki suatu tanaman apapun itu, entah jagung, cabai, tomat, dan lain sebagainya, bisa dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini misalkan tanamannya awalnya diperoleh tingginya itu 20 cm. Kemudian dalam selang waktu beberapa hari kemudian, ini dalam contoh itu 10 hari, tingginya itu berubah menjadi 60 cm. Maka laju pertumbuhannya yaitu laju pertumbuhan itu sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tinggi itu artinya tinggi akhir dikurang dengan tinggi awal atau tinggi mula-mula. Di contoh tadi tinggi akhirnya itu 60 cm dikurang 20 cm dibagi waktunya 10 hari. 60 kurang 20 itu 40. 40 dibagi 10 hasilnya 4 satuannya cm per hari. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Kurang
kekurangan, kesalahan, dan kehilafannya harap dimaklumi dan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Semoga kita selalu sehat, selalu kuat, dan juga bugar. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.